Halo semua, selamat datang di podcast Auman Himtri episode pertama. Hari ini kita mau bahas tentang apa sih Himtri dan gimana sih cara masuk Himtri. Nah, perkenalin, nama gue Patricia. Gue juga ditemenin sama teman gue. Sil, halo semua. Nah, kita juga ada 3 bintang tamu nih dari divisi PKK. Bisa diperkenalkan dirinya coba masing-masing. Halo, perkenalkan nama gue Rival Sultan. Halo, nama gue Nadine. Nama gue Filza. Oke, jadi buat teman-teman B2024 yang belum tahu, Himtri itu adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Industri BINUS University di Kemanggisan. Jadi hari ini kita kedatangan 3 tamu tuh, Reval, Nadine, sama Filza. Mereka perwakilan dari Divisi Pengembangan Kompetensi dan Kaderisasi Himtri. Halo guys. Halo. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Himtri itu sebenarnya apa sih? Nih siapa yang mau jelasin nih? Filza, Val dulu lah yang pertama ngomong. Oke. Val boleh deh. Himtri itu Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Udah jelas nggak di Reval? Itu udah jelas ya, maksudnya pasti kalian tahu semua lah ya. Himtri itu Himpunan Mahasiswa Teknik Industri yang dimana dia itu berada di Kemanggisan. Mungkin teknik industri di BINUS itu cuma berada di Jakarta aja, mungkin yang di SD, Bekasi, Alam Sutra, atau Malang itu belum ada. Mungkin secara singkat sih itu sih Himtri itu. Gitu ya. Nah, gue cuma mau jelasin nih. Divisi dalam Himtri itu ada 4. Ada divisi PKK, terus ada juga divisi Humas, ada akademik, dan juga ada research. Nah, untuk nanti divisinya itu ngapain aja sih, terus itu tentang apa aja, kalian bisa cek juga di Instagram kita, atau kalian juga bisa nanti ikutan expo kita untuk ABN, BBN, CBN, dan DBN gitu. Benar banget. Nanti semua informasi bakal ada di situ. Oke, buat teman-teman PKK, gue mau tanya nih. Kalian kan dulu maba juga nih. Kenapa sih kalian pilih Himtri sebagai tempat kalian mau berorganisasi, dan juga kenapa nih kalian pilihnya divisi PKK dibanding semua divisi yang ada tuh? Siapa dulu nih? Boleh Nadine dulu? Nadine. Soalnya Nadine paling cantik. Dua aja lah ya. B2000 berapa? Ini 2024 ya? 4 Kalau ngeliat Nadine, pokoknya udah. Aduh. Makasih Reval. Udah pokoknya. Udah, langsung Nadine, silakan. Oke, jadi pertanyaannya banyak ya sebenarnya. Pertama, kenapa gue pilih Himtri? Nah, kan kalau masuk perkuliahan tuh dibilang tempat untuk lo nyari pengalaman. Untuk benar. CV dulu kan, mulai dari berorganisasi, nyari lomba-lomba, ikut seminar. Nah, pastinya gue harus ikut organisasi dong. Nah, karena gue mahasiswa teknik industri, gue langsung aja milih jadi ikut dalam himpunan teknik industri, yaitu Himtri. Awalnya gue coba-coba aja sih, nggak tahu bakal keterima apa enggak. Tapi kan gue ngikutin step-stepnya untuk jadi anggota Himtri. Nah, terus gue bisa masuk sini deh. Nah, terus yang kedua, kenapa gue masuk PKK? Karena PKK yang paling keren dong divisinya, ya nggak sih? Begitu, dari 4 itu bener divisi banget. PKK yang paling keren. Iya dong, kan Nih isinya ya, anak PKK. nih ya. Apa itu kerennya kalau nggak tahu? Kalian pendengar nih harus tahu ya. PKK Apa? tuh dari tahun ke tahun divisi paling the best. Mantap. Gila. Bener. Wah. Gila. Kelas dah pokoknya. Ini Seru guys. ini dari satu-satu kita jelasin juga apa gimana? Boleh 2 orang, 1 lagi? Satu lagi. Atau Filza juga mau cerita pengalamannya waktu pertama kali kenapa pilih Himtri, boleh? Deh. Gue awalnya milih Himtri karena kan awalnya kan bener kayak yang tadi Nadine bilang. Kan kita kan masuk kuliah kan kita kan harus punya organisasi nih. Nah, apa salahnya dengan kita masuk ke himpunan jurusan kita masing-masing gitu loh. Kan juga dengan himpunan tuh kita bisa nambah relasi dengan sesama jurusan, bisa nambah relasi dari cutting yang ujung-ujungnya bisa ngebantu kita sendiri buat dari kerja ntar. Benar banget. Bener Terus, banget. mau nanya nih, coba nih Kak Reval atau siapa deh, kalian berasa gak sih sejak masuk Himtri tuh kayak jadi lebih gimana gitu? Kalau gue sih berasa, kalau dari kalian gimana? Mananya tuh gimana tuh? Kayak jadi lebih baik gitu. Atau pengembangan apa ya dari diri kalian setelah masuk Himtri? Apa sih pas masuk Himtri tuh gitu?
Gua deh ya. Boleh. Ya, gimana tuh, Kalau Pak? gua tuh orangnya dulu gimana ya, sama waktu tuh ya kalau bisa dibilang gua nggak pinter lah memilah-milah waktu, kayak misalnya gua harus ngelakuin ini berapa jam, atau pokoknya pembagian waktu gua hancur deh. Maksud gua semenjak gua belajar organisasi di Himtri tuh gua kenal itu semua, jadi kayak gue belajar event, jadi gue tahu apa namanya, time management gue kayak gimana, harus kayak gimana gitu, kayak biar nggak jadi apa ya, biar kayak contoh misalnya gue 1 minggu lagi UAS, gue udah harus tahu nih gue harus belajar apa, gitu-gitu sih. Mantap. Kayak gitu-gitu. Oke, jadi intinya waktu lo masuk Himtri ini yang paling besar di lo ya, efeknya tuh time management lo jadi lebih baik ya. Benar banget, itu benar banget. Oke. Lagi nggak yang mau sharing nih? Apa sih pengembangan diri kalian setelah kalian tuh udah masuk Himtri? Gue mau cerita deh. Boleh, silakan. Itu kalau gue sih ya ngerasanya gini, gue pokoknya gue dari SMA tuh nggak pernah kan sebelum ikut organisasi kayak serius banget. Gue baru pertama kali ikut organisasi tuh pas kuliah aja. Nah di situ gue baru ngerasain nih benefitnya ikut sebuah organisasi. Di sebuah organisasi itu lu bisa dengan sangat mudah untuk kenal sama orang. Apa gue bilang kayak gitu? Karena lu akan dipaksa untuk kerja sama dia ya kan. Betul. Benar banget. Ningkatin relasi lu gitu secara otomatis. Jadi lu nggak usah usaha untuk mencari teman, tapi ya lu dipaksa untuk berteman gitu loh. Jadi teman lu tuh banyak-banyak, jadi banyak. Relasinya banyak banget lah. Jadi relasinya tuh nambah. Berarti secara nggak langsung ketika lo masuk Himtri, relasi lo tuh juga yang lain jadi lebih deket. Juga lo juga kerjasama juga banyak sama orang gitu kan ya. Ya betul sekali. Nambahin deh. Jadi buat anak-anak ntar yang 2024, jangan takut buat masuk himpunan gitu loh. Karena walaupun kalian di SMA-nya belum pernah ikut organisasi atau event sama sekali, di Himtri kalian bisa belajar kok. Maksudnya belajar dalam artian kalian di sini bimbing, kita belajar bareng-bareng buat kedepannya kalian gimana gitu loh, berorganisasi, komunikasi sama orang, ya sama orang. Mantep. Nah, sama ini gue juga mau nambahin, kalau misalnya di online ini kalian juga jangan patah semangat ya buat ikut organisasi, itu yang paling terpenting sih. Benar. Terus kita semua di sini kan istilahnya udah jadi pengurus Himtri nih. Nah, kita itu disebutnya Himtri aktif ya enggak? Ya. Himtri aktif dan Himtri pasif, coba dari PKK. Himtri aktif dan Himtri pasif. Ini mau siapa yang jelasin nih? Udah Filza. Gace Filza. Oke, jadi buat teman-teman teknik industri, di Himtri itu ada namanya Himtri aktif sama Himtri pasif. Nah, sebenarnya buat garis besarnya, pembedaan itu adalah Himtri aktif itu para kader atau para mahasiswa baru yang udah lolos seleksi kadernya Himtri. Seleksi kader Himtri itu adalah di mana ntar kalian itu bakalan ngikutin beberapa rangkaian acara Himtri, dan di mana nanti di endingnya kalian bakal jadi Himtri aktif. Contohnya gini, di Himtri itu banyak banget eventnya loh guys, sumpah. Apa aja sih, kayak TKH, terus ini nanti nih kalian ikutin itu udah salah satu kader yang Himtri punya gitu. TKH, IO, ada welcoming farewell party buat welcoming angkatan kalian, dan melepas angkatan yang paling tua, terus ada IB, ada KMO, ada NST. LKMO, ya banyak yang harus kalian ikutin. Jadi buat kalian para maba, kalau misalnya kalian ikut event-event itu, kalian akan mendapatkan poin. Nah, setelah kalian mendapatkan poin, acara paling akhirnya itu, finalnya itu ada di LKMO. Jadi kalau misalnya kalian memenuhi syarat, misalnya dari NST ke, misalnya apa sih sebelum LKMO, kira-kira guys? Apa ya? LDKP. ST paling IO ya. WFP. Iya, paling dari NST ke WFP, kalian udah memenuhi syarat untuk misalnya minimal
poin 75 poin, kalian bisa ikut di finalnya yaitu LKMO. Nah, kalau Himtri aktif tuh kebanggaannya apa sih, Kak Nadine? Coba deh. Kebanggaannya kita dapat PDL dong. PDL kita nih warnanya yang paling keren dari himpunan-himpunan lain. Betul banget guys, Benar bisa dicek sekali. tuh di Instagram. Ya, coba cek Instagramnya untuk cari tahu kita warna apa. Betul. Bener banget. Oke, mungkin kalau gue boleh nambahin nih deh teman-teman PKK. Mungkin Iya. kalau kalian buat teman-teman maba tuh yang tadi denger penjelasan dari teman-teman divisi PKK, itu acara-acara yang udah disebutin kayak welcoming and farewell party, terus national study tour, lain-lain itu tuh seru banget guys. Jadi sekaligus kita mau jadi himtri aktif, tapi acara-acaranya tuh juga sekalian jalaninnya tuh seru banget, nggak akan Bener. kerasa kayak beban. Rasanya tuh kayak beneran kalian belajar organisasi, Betul banget. belajar komunikasi sama orang tuh gimana. Jadi kalau dari pandangan gue ya, yang dari divisi lain itu tuh seru-seru banget acara-acaranya. Jadi nggak akan nyesel banget deh guys. Oke, lanjut aja. Kalau gitu tadi kan udah jelasin tuh tentang himtri aktif sama kalian. Kalau untuk himtri pasif itu gimana sih guys? Maksudnya himtri pasif gimana tuh? Himtri pasif itu dia mahasiswa teknik industri tapi dia nggak memenuhi syarat kaderisasi. Ya mungkin bisa dibilang dia yang nggak punya PDL atau mungkin dia tidak bisa berpartisipasi untuk menjalankan event, mungkin kayak gitu sih. Untuk Ada yang jadi mau ditambahin? panitia Iya, untuk jadi event. panitia. Nggak bisa. Iya, buat yang mau buat yang belum tahu, kalau misalnya kalian jadi himtri aktif tuh selain dapat PDL, kalian juga bisa tuh berpartisipasi menjadi panitia di event tersebut. Jadi nggak cuma nonton doang, jadi peserta. Kalian juga jadi panitianya kayak LKMO, kalian bisa jadi panitianya. Gimana sih cara ngurus event? Gimana sih cara kayak tadi berkomunikasi sama orang, cara nambah relasi. Nah itu kalau misalnya kalian jadi himtri aktif, itu benefit yang bakal kalian dapet. Pokoknya nih ya guys, kalau misalnya kalian masuk Himtri dan kalian tahu event apa aja yang ada di Himtri, gue yakin lu nggak bakal nyesel masuk Himtri. Percaya sama gue. Dan kayak istilahnya segampang cuman ngikut istilah jadi peserta doang, kalian udah bisa banget jadi himtri aktif. Betul banget. Ya. Ada ruginya kok lu ikut event-event himtri, itu bener-bener berguna banget buat lu sebenarnya. Benar. Mungkin kalau boleh gue simpulin dari semua kita, pasti kita, kalau kita semua nih ya teman-teman, kita ngerasa pengembangan diri kita tuh lebih baik lagi nggak sih setelah kita masuk di himtri. Dari sisi leadership terutama. Leadership, terus yang tadinya mungkin waktu SMA kayak kurang ngomong nih, lah lu masuk himtri, lu jadi panitia, lu bisa nih komunikasi lancar, jadi kayak natural aja gitu guys pengembangan dirinya. Itu sih. Jangan takut aja, pokoknya jangan takut untuk mencoba hal yang baru selagi itu positif. Udah itu sih. Betul banget. Betul. Nah, ini kan kita udah jelasin tuh dari tadi gimana cara jadi himtri aktif, terus himtri itu apa. Kalau misalnya kalian masih kayak kayaknya kurang deh dari kakak-kakak doang, apalagi masih kuliah juga kan, kayak apa sih manfaatnya buat nanti gue misalnya kerja atau misalnya gue gimana. Nah, kalian bisa dengerin podcast kita setelah ini. Di situ kita juga ada membahas benefit apa sih yang didapetin kalau masuk himtri untuk di dunia kerja kayak gitu. Benar. Benar banget. Jadi buat teman-teman 2024 sama Expo ini, kalian cek aja sosial media Himtri, terutama Instagramnya Himtri di @himtribinus. Nanti semua mengenai Himtri bakal kalian tahu dari Instagram situ, dari podcast, dari pos-posannya dan lain-lain. Betul banget. Oke, untuk podcast hari ini segitu dulu. Jangan lupa di follow yang tadi IG kita, dan juga nanti subscribe juga YouTube-nya Himtribinus, dan juga pokoknya jangan lupa deh stay tune ke semua sosial media, udah kita cantumin di linknya. Terutama kalau kalian mau tahu event-event yang udah disebutin tadi, bisa cek di YouTube-nya Himtri ya guys. Benar banget. Banyak ilmunya guys. Stay tune. Benar. Lagi itu terima kasih banget nih buat teman-teman dari divisi PKK, Reval, Nadine, Filza. Thank you. Terima kasih. Semoga informasi yang udah dijelasin ini bermanfaat buat teman-teman by 2024. Amin. Oh ya, kalau amin, pasti. punya pertanyaan bisa langsung tanya aja ke DM kita. Nanti kita bakal jawab kok. Benar banget. Kalau gitu, terima kasih semuanya udah dengerin podcast kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast kita setelah ini.
Gua Patricia mundur. Gua Cecil undur diri. Segitu aja podcast How Many Empty episode pertama hari ini. Terima kasih. Dah guys. Dadah. Bye. Hey.